Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas manajemen 4A akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Aktiva dan Pasiva Bank. Sebelumnya, perkenalkan, saya Astila Salsabila dengan NIM 2061201011 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aldisa Nurjayani, NIM 20612001.002. Manajemen aktiva dan pasiva bank. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen aktiva pasiva bank terlebih dahulu. Manajemen aktiva pasiva bank yaitu pengelolaan kedua sisi neraca bank, aktiva dan pasiva, yang dilakukan secara terpadu dengan maksud memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai modal pemilik saham. Selanjutnya adalah tujuan manajemen aktiva pasiva bank, diantaranya 1. Menyusun portofolio aktiva dan pasiva secara maksimal guna menghasilkan keuntungan bagi pemilik bank. Yang kedua adalah memutuskan modal perencanaan keuangan yang sesuai dalam manajemen dana bank yang bersifat jangka pendek. Selanjutnya, pentingnya manajemen aktiva pasiva, diantaranya meningkatkan biaya operasi, fluktuasi tingkat bunga. Yang kedua adalah perubahan struktur dana dan komposisi aset. Yang ketiga adalah persaingan yang semakin tajam, kemajuan teknologi yang pesat. Yang keempat, meningkatnya kebutuhan modal. Yang kelima, ketersediaan dana di pasar uang. Yang keenam adalah meningkatnya penilaian kinerja bank dan pengakuan lembaga perbankan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pos-pos neraca bank. Pos-pos aktiva terdiri dari kas, giro pada BI atau Bank Indonesia, kemudian giro pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan, pendapatan yang diterima, biaya yang dibayar di muka, uang muka pajak aktiva tetap. Yang ke-10 adalah aktiva sewa guna usaha, dan yang terakhir adalah aktiva lain-lain. Kemudian pos-pos pasiva terdiri dari 1 giro, 2 tabungan, 3 deposito berjangka, 4 sertifikat deposito, kelima adalah surat berharga yang diterbitkan, kemudian yang keenam pinjaman yang diterima, yang ketujuh kewajiban sewa guna usaha, yang kedelapan beban yang masih harus dibayarkan, selanjutnya taksiran hutang pajak, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, hak minoritas, dan ekuitas. Dilema dalam manajemen aktiva pasiva bank. Yang pertama adalah profitabilitas, liquidity, earning, safety. Manajemen bank dituntut memaksimalkan penggunaan dana, namun pada sisi lain harus pula memperhatikan tingkat keamanan aktivitasnya dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur penguasa moneter. Pendekatan manajemen aktiva pasiva. Pendekatan yang pertama adalah pool of fund approach. Pengelolaan dana bank dengan tidak membedakan jenis dan sifat jangka waktu serta biaya masing-masing sumber dana untuk selanjutnya dialokasikan berdasarkan prioritas dan strategi penggunaan dana bank. Pool of fund approach terdiri dari demand deposito atau giro, time deposit atau deposito, saving deposito atau tabungan, dan yang terakhir adalah capital fund atau modal. Yang kedua adalah asset allocation approach. Pengelolaan bank yang memperhatikan sumber-sumber dana secara individu berdasarkan sifat dan karakteristiknya. Sumber dana yang tingkat perputarannya tinggi diprioritaskan dalam cadangan primer dan sekunder. Sedangkan sumber dana yang tingkat perputarannya relatif rendah dialokasikan untuk pemberian kredit atau aktiva jangka panjang lainnya. Asset allocation approach terdiri dari demand deposit atau giro, saving deposit atau tabungan, time deposit atau deposito, loans atau kredit, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan yang terakhir adalah capital fund atau modal. 3 liability management approach, yaitu pengelolaan dana bank yang memperhatikan sumber dana non-konvensional melalui penerbitan dan
penjualan sertifikat deposito sekaligus menciptakan pasar sekunder di samping sumber dana konvensional. Alokasi dilakukan dengan merupakan penyeimbangan antara sisi aktiva alokasi dana dan sisi pasifa sumber dana. Selanjutnya adalah liability management approach. Terdiri dari sumber dana tradisional dan sumber dana non-tradisional atau pasar uang dan pasar modal. Pengalokasian dana bank berdasarkan prioritas. A. Cadangan primer, yaitu primary reserve, untuk memenuhi satu kebutuhan likuiditas wajib minimum, 2. Keperluan operasional bank sehari-hari, 3. Penarikan dana oleh kreditur atau permintaan kredit oleh masyarakat. Bentuknya yaitu kas, rekening giro di BI, bank lain, wakat. B. Cadangan sekunder, security reserve, untuk memenuhi satu likuiditas musiman dan kebutuhan kas jangka pendek. 2. Kebutuhan yang sulit diprediksi sebelumnya. 3. Kredit jangka panjang. C. Penyaluran kredit atau loan merupakan sumber pendapatan utama bank. D. Investasi dengan membeli saham atau obligasi. 2. Berdasarkan sifat aktiva. A. Aktiva tidak produktif, yaitu non-earning aset. 1. Alat-alat likuid, yaitu kas, giro pada BI atau bank lain. 2. Aktiva tetap dan inventaris. B. Aktiva produktif atau earning as, yaitu kredit jangka pendek dan jangka panjang. 2. Deposito pada bank lain. 3. Call money. 4. Surat-surat berharga, yaitu SBI, SPBU, saham, obligasi. 5. Penempatan pada bank lain, DN dan LN. 6. Pernyataan modal pada bank dan lembaga keuangan lain. Keputusan yang harus dibuat oleh bankir yaitu 1. Beli dan jual sekuritas. 2. Penyaluran pinjaman khusus. 3. Pendapatan atas aktivasi, investasi, dan pinjaman. Dasar untuk membuat keputusan-keputusan. 1. Pandangannya atas tingkat bunga arah perubahan dalam tingkat bunga di masa mendatang. 2. Komposisi atas aset-aset dan kewajiban-kewajiban, tingkat kewajiban-kewajiban. 3. Tingkat risiko yang akan diambil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.